Sebuah langkah tak terduga datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang dikabarkan melakukan manuver besar-besaran untuk menyelamatkan integritas sepak bola Asia Tenggara sekaligus posisinya di tubuh FIFA. Menurut laporan yang beredar di sejumlah media internasional, Erick Thohir secara langsung telah mengajukan laporan resmi kepada FIFA dan mendesak agar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dijatuhi hukuman berat atas dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Langkah ini bukan sekadar laporan biasa. Erick Thohir bahkan disebut terbang langsung ke markas besar FIFA di Zurich, Swiss, untuk menyerahkan setumpuk dokumen rahasia berisi bukti dan fakta lapangan yang diduga kuat bisa menjadi batu besar yang menenggelamkan FAM ke jurang skandal internasional. Awal mula, skandal naturalisasi Malaysia yang menghebohkan. Isu ini sebenarnya sudah lama berhembus. Beberapa bulan terakhir, publik sepak bola Asia Tenggara mulai curiga dengan program naturalisasi kilat Malaysia yang menghasilkan sederet pemain baru dengan status keturunan. Padahal jejak keluarga mereka di Malaysia sangat kabur. Dari 7 nama yang kini dipermasalahkan, beberapa di antaranya diduga kuat tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan warga Malaysia, dan proses legalisasinya dilakukan dengan dokumen yang dipalsukan. Sumber internal yang dikutip oleh media Asia Football X menyebut bahwa ada jaringan mafia dokumen yang bekerja sama dengan pejabat FAM untuk mempercepat proses naturalisasi demi memperkuat skuad Malaysia di ajang internasional. Ada pemain yang baru 2 minggu mengajukan berkas, langsung disetujui. Padahal, proses normal naturalisasi di Malaysia bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ujar salah satu sumber anonim di Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Erick Thohir masuk operasi senyap dari Jakarta ke Zurich. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok strategis dan penuh kejutan, tidak tinggal diam ketika laporan-laporan awal mengenai dugaan pemalsuan dokumen tersebut sampai ke meja PSSI. Sebuah tim investigasi rahasia pun dibentuk di Jakarta. Tim ini bekerja sama dengan otoritas hukum Indonesia dan beberapa lembaga internasional, termasuk Interpol Cabang Asia, untuk menelusuri jejak digital dan dokumen perjalanan pemain-pemain naturalisasi Malaysia. Dan hasilnya mencengangkan. Kami menemukan anomali serius. Ada paspor yang dikeluarkan dalam waktu tidak wajar. Ada data kelahiran yang berbeda antara versi Malaysia dan versi negara asal pemain. Bahkan ada kasus di mana tanda tangan wali sah diduga dipalsukan. Ungkap seorang pejabat senior PSSI yang enggan disebutkan namanya. Dengan hasil penyelidikan itu di tangan, Erick Thohir langsung menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk menjadwalkan pertemuan darurat di markas besar FIFA di Swiss. Misi ke Swiss, menyelamatkan citra sepak bola ASEAN. Langkah Erick Thohir ini bukan hanya untuk menyerang Malaysia, tapi juga menyelamatkan wajah sepak bola Asia Tenggara yang kini tercoreng. Bagi FIFA, pemalsuan dokumen pemain adalah kejahatan berat yang melanggar prinsip fair play dan integritas kompetisi internasional. Pada tanggal yang dirahasiakan, Erick Thohir terbang langsung ke Zurich menggunakan penerbangan khusus. Ia tidak datang sendirian. Rombongan dari tim hukum PSSI, pejabat dari Kemenpora, serta perwakilan Interpol turut mendampinginya. Mereka membawa berkas setebal hampir 300 halaman, berisi bukti-bukti dugaan pemalsuan dokumen, testimoni saksi, hingga salinan korespondensi antara pejabat FAM dan agen pemain. Saya datang bukan untuk mempermalukan negara lain, tapi untuk menjaga integritas sepak bola global, kata Erick Thohir dalam konferensi pers kecil di Bandara Zurich. Kalau kita tutup mata terhadap kebohongan, maka sepak bola ASEAN akan hancur dari dalam. FIFA bereaksi, Infantino kaget dan geram. Begitu laporan diserahkan, Gianni Infantino langsung menggelar rapat tertutup bersama tim komite etika FIFA. Sumber internal dari Inside FIFA Journal menyebut bahwa Infantino terlihat sangat kecewa dengan apa yang ia baca dalam dokumen laporan dari pihak Indonesia. Jika semua bukti ini benar, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum sepak bola internasional. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau pemalsuan di FIFA, ujar Infantino seperti dikutip media Swiss. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir juga menunjukkan data digital yang memperkuat klaimnya, termasuk perbedaan metadata pada akta kelahiran digital dan paspor beberapa pemain Malaysia. Skandal suap dan jalur cepat pemain naturalisasi. Dari dokumen yang dibawa Erick Thohir, terdapat indikasi bahwa beberapa pejabat FAM menerima bayaran dari agen internasional untuk mempermudah proses legalisasi kewarganegaraan. Besarnya suap diduga mencapai ratusan ribu dolar Amerika per pemain. Skema ini disebut sebagai jalur cepat naturalisasi, di mana pemain asing cukup menandatangani surat pernyataan palsu tentang keturunan Malaysia tanpa verifikasi mendalam dari lembaga hukum.
Ada pemain yang bahkan tidak tahu kota asal kakeknya di Malaysia, tapi bisa langsung diklaim sebagai warga keturunan. Ini manipulasi tingkat tinggi. Tutur salah satu sumber dari tim investigasi FIFA. Praktik ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap etika olahraga dan penipuan terhadap sistem registrasi FIFA, karena pemain yang tidak memenuhi syarat bisa saja tampil dalam turnamen resmi seperti kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir minta hukuman maksimal, bukan sekadar denda. Dalam sesi resmi bersama Dewan FIFA, Erick Thohir secara tegas meminta agar FAM tidak hanya dikenai sanksi administratif, tapi juga larangan kompetisi jangka panjang. Ini bukan soal uang, ini soal kejujuran. Jika hanya didenda, mereka akan menganggap enteng. Saya ingin ada efek jera, larangan bermain di turnamen internasional selama mungkin, kata Erick dengan nada tegas. Ia juga menambahkan bahwa jika FIFA menutup mata terhadap pelanggaran seperti ini, maka akan muncul presiden buruk bagi negara-negara lain. Kalau Malaysia dibiarkan, maka semua negara akan ikut memalsukan dokumen. Ini bukan sepak bola, ini kriminalitas terselubung, tegasnya lagi. Malaysia membantah keras. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, bereaksi cepat dengan membantah semua tuduhan. Dalam pernyataan resminya, FAM menyebut laporan Erick Thohir sebagai fitnah politik sepak bola yang bertujuan menjatuhkan reputasi Malaysia. Kami bekerja sesuai hukum dan regulasi FIFA. Semua pemain yang dinaturalisasi telah melalui proses legal, ujar Sekjen FAM, Saifuddin Abu Bakar. Namun, media-media Malaysia sendiri mulai goyah. Beberapa jurnalis investigasi di Kuala Lumpur menemukan adanya kejanggalan dalam dokumen publik, termasuk dua pemain yang memiliki dua versi akta kelahiran. Ada data berbeda antara yang dikirim ke FIFA dan yang tercatat di catatan sipil Malaysia. Lapor jurnalis harian Metro dalam edisi khususnya. Gelombang reaksi di ASEAN. Erick jadi pahlawan atau pengkhianat? Langkah Erick Thohir ini memecah opini publik di Asia Tenggara. Di Indonesia, mayoritas netizen dan pengamat sepak bola memuji keberaniannya membongkar kecurangan rival klasik. Tagar dukung Erick dan hukum FAM langsung viral di X dan TikTok. Ini baru ketum PSSI sejati. Bukan hanya mikirin timnas, tapi juga bersih-bersih sepak bola ASEAN. Tulis akun pengamat sepak bola, Garuda Watch. Namun di sisi lain, media Malaysia menyebut Erick sedang melakukan manuver politik untuk menyelamatkan karirnya di FIFA dan PSSI. Mengingat posisinya kini mulai goyah di dalam negeri akibat tekanan publik dan isu konflik internal. Dia ingin terlihat seperti pahlawan internasional agar posisinya aman. Tulis New Straits Times dalam editorialnya. FIFA siapkan sidang etik. FAM terancam diskors. Hanya berselang seminggu setelah laporan Erick diterima, FIFA langsung membentuk tim etik khusus untuk menyelidiki kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh FAM. Tim ini beranggotakan 11 orang dari berbagai negara dan diberi tenggat 30 hari kerja untuk menyerahkan hasil penyelidikan. Bocoran awal menyebutkan bahwa Malaysia berpotensi dijatuhi larangan mengikuti kompetisi internasional selama 35 tahun, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, jika tuduhan terbukti benar. Selain itu, pejabat FAM yang terlibat dalam pemalsuan dokumen bisa dijatuhi hukuman seumur hidup dari dunia sepak bola. Kami ingin memastikan keadilan ditegakkan. Tidak ada yang kebal hukum, bahkan federasi sekalipun, kata seorang pejabat FIFA di Zurich. Erick Thohir, ini perang moral, bukan politik. Menanggapi berbagai spekulasi soal motif politik di balik aksinya, Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini murni untuk menjaga moralitas sepak bola internasional. Saya tidak peduli dengan jabatan, tapi saya peduli dengan kejujuran. Pemalsuan dokumen pemain adalah kejahatan, dan kejahatan harus dihukum, katanya di hadapan media internasional. Erick juga menyebut bahwa tindakan tegas terhadap Malaysia bisa menjadi pelajaran bagi seluruh federasi di Asia Tenggara, agar tidak lagi bermain curang demi hasil instan. Sepak bola bukan soal siapa paling cepat menang, tapi siapa paling jujur membangun. Itu yang harus kita perjuangkan, pungkasnya. Reaksi publik, langkah nekat yang bisa ubah sejarah. Langkah Erick ini dipuji banyak pihak sebagai tindakan berani yang langka dalam diplomasi sepak bola. Jarang sekali ada ketua federasi dari kawasan ASEAN yang berani menantang secara terbuka negara tetangga di forum FIFA. Namun, di sisi lain, sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah ini bisa membawa konsekuensi diplomatik dan ketegangan politik antar negara.
Kementerian Luar Negeri Indonesia bahkan dikabarkan tengah memantau situasi agar tidak melebar ke ranah hubungan bilateral. Erik mengambil risiko besar. Tapi kalau hasilnya adalah keadilan, maka ia akan dikenang sebagai pelopor reformasi sepak bola ASEAN. Ujar pakar politik olahraga, Hendra Sumantri. Penutup, antara keadilan dan kekuasaan. Skandal ini belum berakhir. FIFA kini sedang menelusuri kebenaran laporan yang dibawa langsung oleh Erick Thohir. Namun satu hal sudah pasti, langkah berani ini telah mengguncang tatanan sepak bola Asia Tenggara. Apakah Malaysia akan benar-benar dijatuhi sanksi berat? Ataukah ini hanya akan berakhir di meja politik FIFA? Yang jelas, Erick Thohir kini berada di persimpangan sejarah, antara disanjung sebagai penyelamat integritas sepak bola, atau dikritik sebagai pemain politik yang lihai. Satu hal yang tak bisa disangkal, ia baru saja menyalakan api besar di jantung sepak bola ASEAN. Dan dunia sedang menonton, siapa yang akan terbakar terlebih dahulu.